KPK hadirkan 10 saksi kasus gratifikasi ex-Gubernur Maluku Utara. Gempa bumi magnitudo 4,7 guncang Halmahera Utara. Waspada cuaca ekstrim Maluku Utara hingga 28 Juli 2024. Selamat malam pemirsa, program Maluku Utara hari ini kembali hadir ke hadapan Anda, edisi Rabu 24 Juli 2024. Kali ini bersama saya Megumi Nayuan. Selama 30 menit ke depan kami akan hadirkan beragam informasi penting dan menarik yang telah dirangkum tim redaksi kami. Dan inilah informasi selengkapnya dalam Maluku Utara hari ini. Kita ikuti informasi pertama. Pengadilan Tipikor Ternate kembali menggelar sidang perkara kasus suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Dalam sidang ini Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan sebanyak 10 saksi. Sebanyak 10 saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sidang lanjutan kasus suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ternate. Ke-10 saksi, 5 diantaranya kepala badan dan dinas di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara, sementara 5 lainnya merupakan pihak swasta. Di hadapan majelis hakim, sejumlah saksi menyebutkan pernah menyetorkan sejumlah uang kepada Abdul Ghani Kasuba melalui tangan ajudannya Ramadhani Ibrahim yang juga terdakwa. Penyetoran yang dilakukan atas permintaan Abdul Ghani Kasuba, total nilai uang yang diberikan saksi ke Abdul Ghani dapat mencapai ratusan juta rupiah. Sementara untuk para saksi, Kepala Badan menyatakan pernah diminta terdakwa Abdul Ghani Kasuba untuk memudahkan pengurusan perizinan para pengusaha. Saksi yang semestinya hadir dalam memberikan keterangan dalam perkara tersebut sebanyak 17 saksi, namun 7 lainnya berhalangan hadir. Beberapa yang memberikan konfirmasi ke kami karena ada halangan yang memang tidak bisa ditinggalkan, ya kami maklumi, kami panggil lagi panggilan kedua karena memang aturannya kan ada panggilan ke-1, kedua, dan ketiga. Nah sekiranya memang panggilan ketiga tidak hadir juga dan kami butuh, majelis hakim butuh juga untuk membuktikan perkara ini, ya mungkin kalau ada penetapan majelis hakim ya bisa jemput paksa kalau misalnya sudah 3 kali tidak hadir begitu dan tidak ada kabar begitu. Tapi selama ada kabar dan kita masih maklumi seperti berobat dan segala macamnya, tentu kami jadwalkan ulang lagi. Tapi sejauh ini masih ada, apakah ada yang sampai sudah 2 kali layangkan tapi belum hadir? Selama ini nggak ada, yang sekali misalnya kita panggil nggak datang, konfirmasi dan bisa datang berikutnya. Rata-rata seperti itu. Dari Maluku Utara, kontributor TVRI Ivan Gusti melaporkan. Gempa bumi tektonik magnitudo 4,7 mengguncang wilayah Halmahera Utara Selasa sore pukul 18:28 waktu Indonesia Timur. Tidak ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan dan tidak ada aktivitas gempa susulan, sehingga masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Gempa bumi tektonik magnitudo 4,7 mengguncang wilayah Halmahera Utara Selasa sore pukul 18:28 waktu Indonesia Timur. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,54 lintang utara dan 127,78 bujur timur, atau tepatnya berlokasi 13 km barat laut Halmahera Utara, Maluku Utara pada kedalaman 10 km. Berdasarkan informasi resmi BMKG, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi kedalaman dangkal akibat aktivitas sesar aktif dengan memerhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter. Sementara itu, berdasarkan laporan masyarakat,
Gempa bumi ini dirasakan di Halmahera Utara dengan intensitas 2-3 mmi atau getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan ada truk yang berlalu. Hingga saat ini tidak terdapat laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Sementara itu hingga hari Selasa 23 Juli 2024 pukul 19:13 waktu Indonesia Timur, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Untuk itu masyarakat di wilayah Halmahera Utara dan sekitarnya diimbau tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta terus memastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Sementara itu BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim terkait signifikansi dinamika atmosfer yang dapat berdampak pada potensi peningkatan curah hujan beberapa hari ke depan di wilayah Provinsi Maluku Utara. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada saat melakukan aktivitas. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate menyebutkan saat ini terpantau adanya pola siklonik di perairan timur Laut Papua yang menyebabkan terbentuknya pola daerah pertemuan udara atau konvergensi dan belokan angin di beberapa wilayah kabupaten kota di Maluku Utara. Umumnya kondisi cuaca di Maluku Utara selama periode 22 hingga 28 Juli 2024 adalah berawan, hujan ringan dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat secara fluktuatif yang terjadi pada pagi, siang, sore, malam, dan dini hari. Masyarakat diharapkan agar tetap waspada terjadinya dampak turunan dari fenomena hidrometeorologi tersebut, di antaranya banjir bandang, tanah longsor, pohon tumbang, berkurangnya jarak pandang, dan angin kencang. Kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara untuk 3 hari ke depan masih berpotensi terjadinya hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang, khususnya di wilayah Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Ternate, dan Tidore. Selain itu, untuk tinggi gelombang berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Namun, perlu diwaspadai adanya peningkatan ketinggian kecepatan angin di wilayah perairan seperti Morotai, Batang 2, Mongolei, GB, dan sekitarnya. Hal ini diakibatkan oleh adanya siklon tropis Gaimi yang berada di Laut Filipina Utara Maluku Utara dan menguatnya angin dari arah selatan yang dapat memicu pertumbuhan awan di wilayah Maluku Utara. Diharapkan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang, serta perlu diwaspadai adanya dampak-dampak yang bisa ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. BMKG memperkirakan kondisi cuaca selama periode 22 hingga 28 Juli 2024 adanya potensi hujan intensitas sedang, lebat, disertai angin kencang. Masyarakat diharapkan agar meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam mengantisipasi kemungkinan adanya potensi ancaman bencana hidrometeorologi. Selain itu, masyarakat diminta mempersiapkan sumber daya dan terus mengupdate informasi cuaca melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG juga menghimbau masyarakat agar mengenali potensi ancaman di lingkungan masing-masing serta tidak terpengaruh dengan informasi hoax dan terus mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Henry Nanlohi, Karol Komalik, TVRI Maluku Utara melaporkan. Memasuki tahun ajaran baru, aktivitas perkuliahan kini segera dimulai yang diawali dengan penerimaan mahasiswa baru. Untuk mengetahui seperti apa penerimaan mahasiswa baru di salah satu universitas di Tidore, berikut kita ikuti dialog singkat yang telah direkam sebelumnya bersama dengan Sekretaris PMB Universitas Bumi Hijrah Tidore, Suratman Naim. Anda kembali menyaksikan dialog singkat dalam Maluku Utara hari ini. Kali ini bersama saya Megumi Nayawan. Tentunya kita akan membahas beragam informasi bahkan pun topik yang menarik. Dan kali ini kita akan lebih khusus membahas terkait dengan dunia pendidikan yang ada di Maluku Utara. Dan kali ini saya sudah bersama dengan narasumber yakni Pak Suratman S. Naim sebagai Sekretaris Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Bumi Hijrah Tidore. Salam jumpa Pak. Kabar baik hari ini?
Oke, nah karena berbicara tentang dunia pendidikan ini memang sesuatu hal yang sangat krusial begitu Pak ya, apalagi untuk pembentukan sumber daya manusia, pendidikan ini menjadi salah satu kunci utama. Dan tentunya universitas menjadi sebuah lembaga yang mewadahi tidak hanya penambahan wawasan kepada mahasiswa, tapi juga turut memberikan pembekalan intelektual bahkan karakter. Nah lantas seperti apa penerimaan mahasiswa baru yang ada di Universitas Bumi Hijrah Tidore saat ini? Kita akan langsung berbincang dengan Pak Suratman. Baik, Pak Suratman, mungkin sebelum kita bicara banyak tentang penerimaan mahasiswa baru, bisa digambarkan dulu seperti apa Universitas Bumi Hijrah Tidore ini dalam peranannya sebagai lembaga pendidikan yang ada di Maluku Utara. Mungkin Universitas Bumi Hijrah Tidore ini adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Maluku Utara. Dari 44 perguruan tinggi swasta, Universitas Bumi Hijrah ini salah satu perguruan tinggi yang memang berada di wilayah strategis, yaitu di ibu kota Sofifi. Kebetulan Universitas Bumi Hijrah ini sudah didirikan oleh lembaga atau yayasan Harisul Khairat Bumi Hijrah Tidore pada tahun 2012. Akta notarisnya mungkin di tahun 2010. Nah, SK pengesahan dari Universitas Bumi Hijrah sebagai perguruan tinggi itu pada tahun 2010 melalui Kemenkumham. Itu Universitas Bumi Hijrah Tidore memiliki ketetapan SK Kemenkumham itu pada tahun 2010 dan diselenggarakan mulai dari penyelenggaraan pendidikan tinggi itu pada tahun 2012. Jadi sudah lebih dari 1 dekade ya untuk sama-sama membentuk generasi-generasi muda yang ada di Maluku Utara, khususnya di Sofifi, begitu Pak ya. Baik, nah lantas apa jurusan-jurusan yang disiapkan di Universitas Bumi Hijrah ini Pak? Iya. Universitas Bumi Hijrah Tidore ini memiliki 6 fakultas dari 11 program studi yang ada. Jadi ada Fakultas Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Kesehatan, dan Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, dari 6 fakultas ini dia mewadahi 11 program studi yang ada. Di Fakultas Ilmu Pemerintahan ada program studinya Ilmu Pemerintahan, di Fakultas Ilmu Komunikasi juga program studinya Ilmu Komunikasi. Di Fakultas Ekonomi program studi akuntansi, di Fakultas Ilmu Kesehatan ada program studi kesehatan masyarakat, dan terakhir di Fakultas Ilmu Pendidikan ada 5 program studi, yaitu program studi pendidikan matematika, program studi pendidikan kimia, program studi pendidikan fisika, dan program studi pendidikan bahasa Inggris, dan program studi pendidikan jasmani dan kesehatan. Jadi ini memang sudah cukup banyak jurusan yang disiapkan ya di Universitas Bumi Hijrah Tidore ini. Nah lalu memang kalau kita sedikit berkeliling nih ya pemirsa di Sofifi ini, kita juga pasti bisa melihat bahwa ada bangunan universitas di sekitaran kompleks Galala gitu. Dan kalau saat ini mungkin kita berada di daerah Kusu. Nah perkembangan dari perpindahan ya dari Galala ke Kusu ini sejak kapan Pak? Sejak tahun 2020 kemarin. Berarti ya, lokasi ini baru gitu Pak ya? Baru. Tapi bagaimana perkembangannya Pak saat ini? Perkembangan saat ini dari perpindahan kampus di Galala ke ini Kusu sini itu mengalami peningkatan secara signifikan. Kalau ini dilihat dari infrastruktur yang ada, kebetulan kami ada penambahan 1 gedung rektorat yang kebetulan baru digunakan kemarin akhir tahun 2023, dan sekarang kami ada mengusulkan beberapa pembangunan infrastruktur lagi di provinsi maupun di pemerintah Kota Tidore Kepulauan, karena perguruan tinggi ini berada di wilayah administrasinya Kota Tidore Kepulauan. Mungkin untuk sekarang ada beberapa pembangunan infrastruktur gedung, aula, dan pagar. Ya.
Jadi memang sudah banyak kesiapan dari sisi fasilitas ini sudah sangat memadai untuk tetap melakukan tugas sebagai lembaga pendidikan tinggi yang ada di Maluku Utara. Nah, lantas kita sekarang masuk ke penerimaan mahasiswa barunya. Apalagi ini di tahun ajaran baru, seperti apa sebenarnya mekanisme penerimaan saat ini, Pak? Ya. Untuk mekanisme penerimaan mahasiswa baru, kebetulan sebelum kami ke tahapan penerimaan mahasiswa baru itu kami ada kunjungan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Kebetulan kemarin ada 4 kabupaten kota yang kami kunjungi, yaitu ada di wilayah Kota Tidore Kepulauan, di Daratan Oba, lalu di Halmahera Barat, di Kecamatan Jaya Lolo Selatan, dan masuk ke Sidamoli juga. Lalu di Kabupaten Halmahera Tengah itu ada beberapa sekolah yang kami kunjungi di sana, dan terakhir di Kabupaten Halmahera Timur. Jadi sudah diberikan sosialisasi dulu ya kepada siswa-siswa SMA berarti. Nah, lantas setelah sosialisasi baru kami menerima penerimaan mahasiswa baru, membuka penerimaan mahasiswa baru. Mungkin penerimaan mahasiswa baru ini untuk kami buka dalam 3 gelombang. Gelombang pertama itu Februari sampai pada bulan April, lalu gelombang kedua Juni, Juli, dan gelombang ketiga itu Agustus. Di bulan Agustus. Oke, jadi ini masih sementara dalam proses penerimaan begitu Pak ya. Apa saja yang perlu disiapkan oleh para mahasiswa baru ini untuk mendaftar? Iya, untuk penerimaan mahasiswa baru ini kami sudah ada website untuk pendaftaran, ada formulir pendaftaran online-nya di situ. Lalu ada beberapa persyaratan yang sudah ada di website resmi penerimaan mahasiswa baru. Itu ada mengisi formulir secara online, lalu mempersiapkan berkas untuk diserahkan ke panitia penerimaan mahasiswa baru seperti ijazah atau surat keterangan lulus, fotokopi KTP, fotokopi KK, kartu keluarga, lalu ada fotokopi NSN sama NPSN, nomor induk siswa nasional sama nomor pokok sekolah nasional dari sekolah asal, lalu ini ada email aktif sama ya itu mungkin. Nah, lantas sampai sejauh ini Pak sudah berapa banyak peserta didik baru yang sudah mendaftar? Ya, untuk di gelombang pertama, kebetulan gelombang pertama kami sudah melaksanakan seleksi kompetensi penerimaan mahasiswa. Jadi ada beberapa, dia masuk ke dalam tahapan seleksi itu ketika mahasiswa sudah memenuhi persyaratan untuk diselenggarakan seleksi kompetensi, maka ada seleksi kompetensi, ada dua komponen itu, yaitu seleksi tertulis dan seleksi tertulis dan seleksi wawancara. Nah, ada untuk gelombang pertama sudah kami laksanakan seleksi kompetensi untuk tes tertulis, dan sudah kami umumkan ini seleksi kompetensi untuk gelombang pertama sebanyak 30 mahasiswa baru dari berbagai program studi sudah lulus seleksi kompetensi tes tertulis untuk gelombang pertama. Nah, sekarang kami dalam tahapan untuk seleksi kompetensi tes tertulis gelombang kedua. Setelah seleksi kompetensi tes tertulis ini, maka kami lanjut ke seleksi kompetensi untuk tes wawancara. Ini sebagai syarat untuk penerimaan mahasiswa baru di Universitas. Berarti setelah pendaftaran langsung dilanjutkan dengan ujian masuk begitu Pak ya, supaya sudah langsung diperoleh berapa banyak jumlah yang masuk. Nah, kalau sampai saat ini apakah ada kendala mungkin Pak dalam penerimaan mahasiswa baru? Iya, untuk kalau kendala sendiri kami temukan pada saat tahapan sosialisasi ada kendala, karena ada beberapa sekolah yang memang tidak bisa kami kunjungi karena ketersediaan waktu juga dari pihak sekolah, sehingga kami hanya menyampaikan penerimaan mahasiswa baru ini secara daring saja melalui
via WhatsApp saja. Baik, nah lantas Pak, apa yang menjadi harapan dari panitia penerimaan mahasiswa baru sendiri maupun pihak universitas untuk masyarakat maupun khususnya bagi generasi muda yang mungkin saat ini sementara mempersiapkan diri untuk masuk dalam perguruan tinggi? Iya, mungkin harapan kami dari ini panitia penerimaan mahasiswa baru khususnya dan institusi, kami punya harapan besar bahwa perguruan tinggi ini, Universitas Bumi Hijrah Tidore ini yang berada di wilayah strategis di ibu kota provinsi, dia menumpang beberapa kabupaten kota lainnya yang ada di wilayah daratan Halmahera ini. Kami pikir ini adalah akses yang mudah bagi para putra putri di wilayah Maluku Utara khusus ini dan beberapa kabupaten kota khususnya itu, agar kesempatan dan akses pendidikan tinggi yang kami buka dan seluas-luasnya ini kepada masyarakat itu dapat dimanfaatkan dengan baik. Kami pikir dengan segala kemudahan dan akses pendidikan tinggi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, khususnya melalui pembentukan perguruan tinggi swasta di daerah yang memang lebih dekat dengan masyarakat yang kurang mampu dan lain sebagainya. Kami pikir dengan adanya peluang beasiswa untuk di perguruan tinggi kami, yaitu ada KIP kuliah, lalu ada UKT dan beasiswa dana desa untuk di wilayah administrasi Kota Tidore Kepulauan. Kami pikir dengan adanya peluang beasiswa ini, masyarakat sebenarnya tidak punya alasan untuk tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, ya, karena pendidikan tinggi ini menjadi hal yang penting dan urgent sekali untuk peningkatan perekonomian dari suatu daerah. Jadi kalau kita baca statistik pendidikan Indonesia itu, statistik pendidikan Indonesia menyatakan bahwa ada angka partisipasi kasar dari perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia itu belum mencapai 15%. Nah, sedangkan kita membutuhkan 15% dari total penduduk Indonesia yang memang sudah lulus dari perguruan tinggi dan sudah siap untuk menopang perekonomian Indonesia ini melalui dengan kerja nyata yang ada di lapangan sebenarnya. Baik, jadi memang ini pendidikan tentunya tidak hanya untuk peningkatan sumber daya manusia, tapi juga bisa memberikan sumbangsi terhadap perkembangan perekonomian maupun perkembangan daerah dan negara secara keseluruhan. Baik, terima kasih banyak Pak Suratman Naim selaku Sekretaris Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Bumi Hijrah Tidore yang sudah boleh berbagi dengan kita di Maluku Utara hari ini. Semoga tentunya banyak masyarakat khususnya generasi muda yang nantinya akan semakin semangat untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan nantinya akan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah maupun pembangunan negara. Sekali lagi terima kasih banyak Pak, sukses untuk penerimaan mahasiswa barunya dan tetap semangat terus untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Dan pemirsa, inilah akhir dari dialog singkat kami bersama dengan Pak Suratman Naim selaku Sekretaris Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Bumi Hijrah Tidore. Dan akhirnya saya Megumi Nayawan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda, dan jangan lupa untuk saksikan dialog-dialog singkat selanjutnya dengan berbagai topik menarik lainnya. Pemirsa, kini kami ajak Anda menyaksikan informasi Klik Sulampa, berita yang kami himpun dari Maluku, Sulawesi, dan Papua berikut ini. Hampir 2 pekan terakhir, nelayan ikan tuna di Dusun Aimrua, Negeri Ruta, Maluku Tengah tidak melaut. Hal ini menyusul cuaca dan laut Maluku yang masih mengalami gelombang tinggi. Stasiun Meteorologi Amahai telah mengeluarkan peringatan dini bagi nelayan untuk tidak melaut jika cuaca memburuk. Cuaca buruk dan gelombang di perairan Maluku yang masih tinggi membuat sejumlah nelayan tradisional di sekitar Masohi tidak melaut. Kebanyakan dari nelayan telah menaikkan perahunya ke daratan agar tidak rusak dihantam gelombang. Seperti di Dusun
Aimrua, Negeri Ruta, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, nelayan tuna sudah hampir 2 pekan tidak melaut. La Yusuf, salah seorang nelayan, menyebutkan sudah seminggu lebih dia tidak melaut. Jika keadaan mendesak, warga akan pergi melaut namun cepat kembali pulang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Amahai juga intens mengeluarkan peringatan dini bagi jasa pelayaran untuk tetap memantau cuaca sebelum melakukan pelayaran. Nelayan juga diingatkan untuk tidak melaut jika cuaca buruk. BMKG memperkirakan hujan ringan disertai angin kencang dan gelombang laut masih terjadi hingga September mendatang. Dari Masohi, Maluku Tengah, kontributor TVRI Fatahila Sia melaporkan. Pemirsa, kini kami ajak Anda melihat informasi perakiran cuaca Maluku Utara berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maluku Utara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Maluku Utara hari ini. Akhirnya saya Megumi Nayawan bersama kerabat kerja bertugas pamit dari hadapan Anda. Dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk menyaksikan program acara aksi yang berjudul Sang Juara dalam Bingkai Semandu. Terima kasih atas kebersamaannya, selamat menyaksikan dan sampai jumpa.